Dalam kisah ini, hampir 10 tahun yang lalu, sebuah badai dimensi menerjang bumi dan membuka tabir keberadaan makhluk-makhluk luar biasa, seperti dewa, peri, hantu, monster, malaikat, iblis, elf, serta berbagai entitas legendaris lainnya. Makhluk-makhluk dari dimensi lain tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 4 tingkatan: mortal, legenda, epik, dan mitos. Kekuatan serta potensi destruktif mereka melampaui batas imajinasi manusia. Manusia sendiri berada di posisi terendah dalam klasifikasi mortal. Meski demikian, manusia tetap memiliki peluang untuk berkembang, baik dengan cara menyerap energi primordial melalui proses kultivasi maupun dengan memburu makhluk dimensi dan merebut kristal dimensi mereka. Cara yang terakhir sangat berisiko karena makhluk-makhluk itu hanya bisa ditemukan di zona-zona berbahaya. Setelah penjelasan tentang dunia ini selesai, alur cerita kita dimulai di dalam sebuah ruang kelas tempat seorang guru botak sedang memanggil murid bernama Joe Wen. Joe tidak memberikan tanggapan sehingga guru botak itu meluapkan emosinya dengan berteriak lantang seperti yang biasa dilakukan guru-guru pemarah pada umumnya. Kemarahannya cukup beralasan sebab Joe tertidur di tengah pelajaran. Hal ini membuat sang guru bertanya-tanya mengapa kepala sekolah sebelumnya sangat mengagungkan pemuda pemalas ini. Kemudian cerita beralih ke kilas balik ketika kepala sekolah lama pernah mengatakan kepada guru botak bahwa hanya ada 2 jenis jenius di dunia ini. Yang pertama adalah tokoh utama dalam kisah ini, dan yang kedua adalah semua orang selain dia. Cerita lalu kembali ke masa kini. Setelah mendengar bel berbunyi, Joe langsung berlari meninggalkan kelas tanpa sepatah kata pun. Guru itu hanya bisa menggaruk kepalanya, merenung apakah kepala sekolah dulu mungkin keliru dalam menilai potensi Joe Wen. Di saat yang sama, Joe bergegas melintasi lorong dan keluar menuju lapangan tenis. Ketika sudah sendirian, ia mengungkapkan bahwa hidupnya telah berubah drastis sejak menemukan sebuah ponsel misterius beserta game yang terdapat di dalamnya. Ponsel itu adalah alasan utama mengapa ia kerap melamun saat pelajaran dan melewatkan sesi kultivasi. Untuk membuka aplikasi game tersembunyi di ponsel tersebut, Joe cukup menetesi layarnya dengan setetes darahnya. Sebelum mulai bermain, Joe panik dan memeriksa sekelilingnya untuk memastikan tak ada orang yang melihat. Setelah merasa aman, dia menusukkan jarum ke jarinya, lalu meneteskan darah ke layar ponsel yang kemudian menyerap cairan merah tersebut dan mengubahnya menjadi karakter game berbentuk avatar chibi yang lucu dan bisa dimainkan. Inti dari game ini adalah semakin kuat avatarnya, maka semakin kuat pula Joe di dunia nyata. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa dalam latihan kultivasi. Ia cukup bermain game dan kemampuan tubuhnya akan meningkat seiring progres dalam permainan. Dengan cepat, Joe menemukan beberapa monster dalam game dan mulai menyerang menggunakan avatarnya. Ia menghancurkan satu semut dengan satu pukulan keras, lalu menyerang semut lainnya dengan serangan pukulan berapi-api. Menjelang senja, cerita kembali pada guru botak yang tengah merenung. Ia mengatakan bahwa sangat jarang ditemukan remaja berusia 16 tahun yang mampu mengolah energi primordial. Ia khawatir karena semakin sedikit remaja seperti Joe Wen yang mampu berlatih Qi secara konsisten tanpa bantuan alat eksternal. SMA Gita menaruh harapan besar kepada Joe karena mereka percaya dia akan meraih peringkat teratas dalam ujian praktik mendatang. Namun, sebulan lalu terjadi sesuatu yang mengguncang kepercayaan sekolah terhadap Joe. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan perubahan drastis ini, cerita pun membawa kita ke masa lalu. Saat itu, seluruh siswa heboh berkumpul karena ada kejutan besar. Seseorang menantang Joe untuk bertarung.
Lebih mengejutkan lagi, penantangnya adalah seorang gadis. Para siswa menyebutnya gila karena berani menantang murid jenius sekolah di hari pertamanya. Joe dan gadis itu akhirnya saling berhadapan di tengah lapangan basket. Joe bertanya apakah mereka pernah saling kenal, tetapi gadis itu mengabaikan pertanyaan tersebut dan langsung menyuruh Joe menyerangnya. Dengan sikap seenaknya, Joe maju menyerang, namun ia justru disambut tendangan yang menjatuhkannya dengan memalukan. Hanya dengan satu tendangan saja, dan jelas terlihat gadis itu bahkan tidak mengeluarkan banyak tenaga. Penonton yang menyaksikan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Joe, si jenius sekolah, dikalahkan dalam sekejap. Rasa penasaran mereka pun memuncak. Semua ingin tahu siapa gadis misterius itu dan siapa namanya. Guru botak kemudian menjelaskan bahwa sejak kekalahan dari gadis bernama Anjing, Joe kehilangan semangat dan motivasinya. Kini kesehariannya hanya diisi dengan tidur dan bermain game. Sang guru sangat khawatir bahwa jika ini terus berlanjut, masa depan Joe akan hancur. Namun sebenarnya mungkin sang guru terlalu cemas, karena jika Joe terus memainkan game itu, ada kemungkinan ia akan menjadi sangat kuat. Setelah berhasil menaklukkan beberapa monster, avatar Joe berhasil mendapatkan lagi kristal ledakan. Ketika kristal itu diserap, tubuh asli Joe diselimuti oleh energi biru misterius. Ternyata setiap kali avatar darah menyerap kristal energi primordial dalam game, kekuatan Joe di dunia nyata ikut meningkat. Selain itu, game tersebut memungkinkan pemain melihat statistik tersembunyi yang tidak terlihat di dunia nyata. Sebulan yang lalu, statistik Joe masih rendah. Namun kini, berkat game itu, peningkatannya sangat mencolok. Jika hanya mengandalkan latihan biasa, ia khawatir butuh bertahun-tahun untuk mencapai level tersebut. Satu-satunya hal yang disesalinya adalah bahwa kristal yang dia dapatkan dari game tidak bisa dibawa ke dunia nyata. Andai kata bisa, Joe bahkan ingin menjual kristal berkualitas rendah itu demi mendapatkan uang yang cukup untuk hidup nyaman sepanjang hidupnya. Permainan pun berlanjut. Joe kini menghadapi seekor semut mutan berwarna merah yang jauh lebih cepat dan kuat dari semut biasa. Joe tahu bahwa ia bisa mengalahkannya jika diberi waktu, namun saat ia tengah fokus dalam pertarungan, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ternyata itu adalah Fang Rosie, seorang gadis menawan yang mengenakan celana pendek. Joe langsung merasa gugup karena tak ingin Fang Rosie mengetahui apa yang ia lakukan. Jika rahasia game ini terbongkar, ia bisa berada dalam masalah besar. Meskipun begitu, ia juga tak bisa menghentikan permainan saat ini. Maka ia memutuskan untuk bersikap biasa saja, berpura-pura seperti seorang kutu buku yang sedang sibuk dengan ponselnya. Namun Fang Rosie memanggil namanya dan mengajaknya bergabung dalam tim untuk ujian praktik kelulusan. Joe tetap melanjutkan permainannya, lalu bertanya kenapa Fang Rosie ingin ia bergabung. Fang Rosie menjelaskan bahwa ia ingin mendapatkan nilai tinggi dalam ujian pertarungan dan butuh rekan tim yang kuat. Joe menjawab bahwa dirinya sudah tidak sekuat dulu, sejak gelar siswa terkuat diambil darinya sebulan yang lalu. Namun Fang Rosie bersikeras bahwa Joe masih satu-satunya orang di SMA Gita yang ia anggap setara untuk menjadi lawannya. Joe berusaha meyakinkannya bahwa Anjing adalah yang terkuat. Tapi Fang Rosie menjawab bahwa Anjing sudah pindah sekolah. Catatan, nama gadis itu memang benar Anjing, sesuai dengan sumber asli manhwanya.
Joe kaget mendengar kabar itu. Fang Rossi menambahkan bahwa meskipun ia tidak tahu dari mana asal anjing, yang jelas kekuatannya sudah melampaui kelas mortal. Kedatangannya dan kepergiannya terasa begitu tiba-tiba, seolah-olah ia hanya muncul di sekolah itu untuk menantang Joe semata. Fang Rossi juga mengungkapkan bahwa awalnya ia mengira Joe memiliki hubungan atau persaingan tertentu dengan anjing, yang mungkin menjadi alasan kenapa gadis itu menantangnya. Joe berpikir sejenak namun akhirnya menyangkal, mengatakan bahwa itu mustahil karena ia bahkan belum pernah bertemu anjing sebelumnya, apalagi memiliki konflik dengannya. Fang Rossi kembali mengarahkan pembicaraan ke tujuan awal dan kembali menanyakan apakah Joe bersedia bergabung dalam timnya. Melihat ini sebagai peluang, Joe menyatakan persetujuannya dan mengatakan bahwa ia tidak keberatan memanfaatkan kemampuan serta kepemimpinan Fang Rossi. Setelah semuanya dianggap selesai, Fang Rossi menjelaskan bahwa dia telah menemukan 2 anggota tim lainnya. Mulai hari ini, seluruh anggota tim, termasuk Joe, akan menjalani latihan bersama setiap sore. Usai menyampaikan hal itu, Fang Rossi pergi dengan tenang. Sementara itu, Joe akhirnya berhasil mengalahkan semut merah. Ia dengan cepat mengambil kristal energi dimensi yang ditinggalkan semut tersebut, namun saat melakukannya, sekelompok semut lain segera menyerangnya. Joe pun segera menghentikan permainannya, berniat untuk memeriksa kristal itu nanti. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang ganjil, ponsel dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya merah, disertai dengan perasaan kuat yang membanjiri dirinya. Tampaknya reaksi itu dipicu oleh kristal tersebut. Berdasarkan pengetahuannya, kristal yang berasal dari semut khusus itu kemungkinan adalah kristal keterampilan energi primordial dari tingkatan legenda. Meskipun begitu, dia belum tahu pasti keterampilan apa yang bisa diperolehnya dari kristal itu. Tanpa menunda, Joe meneteskan darah ke layar ponselnya untuk mengaktifkan game, dan sesaat kemudian ia menyadari bahwa dirinya baru saja membuka kunci keterampilan energi primordial baru. Beberapa waktu kemudian, keempat anggota tim akhirnya berkumpul. Fang Rossi memperkenalkan Joe Wen sebagai anggota tim keempat kepada 2 rekan lainnya. Kedua pria itu mengangkat alis mereka. Meskipun mereka mengenal reputasi Joe, mereka sadar bahwa Joe belum berlatih selama lebih dari sebulan. Hal ini menimbulkan keraguan apakah Joe masih mampu bertanding di level sebelumnya. Salah satu dari mereka, pria berambut pirang, menyatakan bahwa tujuan utama mereka adalah meraih posisi teratas dalam ujian pertarungan masuk universitas tingkat kota Guita. Ia mengutarakan kekhawatirannya bahwa Joe mungkin bukan kandidat terbaik dan menyarankan agar mereka mempertimbangkan merekrut pria lain bernama Jungi sebagai alternatif. Joe dapat memahami keraguan mereka. Ujian pertarungan masuk perguruan tinggi merupakan ajang yang sangat penting. Hasilnya bisa menentukan masa depan seseorang, mulai dari diterima di universitas bergengsi, mendapatkan pekerjaan, hingga memperoleh posisi tinggi di masyarakat. Memiliki rekan satu tim yang kuat juga merupakan faktor penting demi keselamatan. Oleh karena itu, wajar jika mereka ingin membentuk tim sekuat mungkin. Fang Rossi berusaha meyakinkan mereka bahwa meskipun Jungi terlihat menjanjikan, ia tetap percaya bahwa Joe adalah pilihan terbaik. Pria berambut pirang itu kemudian mengusulkan sebuah cara sederhana untuk menilai kemampuan Joe. Jika Joe bersedia, mereka dapat melakukan pertarungan singkat. Fang Rossi penasaran dan bertanya tentang jenis pertarungan yang dimaksud. Pria itu menjelaskan bahwa mereka akan mengadakan duel ringan untuk melihat sejauh mana kekuatan Joe saat ini. Ia juga menyebutkan bahwa dirinya adalah yang terlemah di antara mereka bertiga, sehingga Joe akan melawannya. Jika Joe menang, maka itu membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian dari tim. Namun jika kalah, maka ia harus mundur.
Joe menyampaikan kekhawatirannya mengenai risiko cedera dalam pertarungan dan menekankan bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan jika sampai ada yang terluka. Namun, pria itu menolak menggunakan alat pengukur kekuatan sebagai acuan karena menurutnya angka tidak cukup mewakili kemampuan. Mereka akan menyelesaikannya dengan duel langsung dan siapapun yang menyerah dianggap kalah. Mendengar hal ini, Fang Rossi mulai merasa khawatir. Ia membandingkan kemampuan Joe dengan anggota tim lainnya dan menyadari bahwa Joe belum pernah menggunakan kristal dimensi untuk memperkuat kultivasinya. Kemungkinan karena berasal dari keluarga yang tidak mampu. Oleh karena itu, besar kemungkinan Joe tidak memiliki keterampilan tempur yang signifikan. Meskipun demikian, Fang Rossi tetap ingin melihat bagaimana Joe menghadapi tantangan tersebut. Sementara itu, Joe mempertimbangkan untuk tetap menggunakan alat pengukur kekuatan. Namun, pria bernama Tin mengejeknya dan mempertanyakan apakah Joe merasa takut. Joe hanya menggaruk kepalanya, diam-diam khawatir bahwa ia mungkin secara tidak sengaja membunuh lawannya hanya dengan satu pukulan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menggunakan mesin pengukur kekuatan tersebut. Tin maju terlebih dahulu dan menghantam mesin dengan seluruh tenaganya. Para penonton memperhatikan dengan cemas. Mesin itu menampilkan angka kekuatan sebesar 7 poin. Joe merenung bahwa angka tersebut tidak jauh berbeda dengan yang biasa ia lihat dalam game. Sebelum ia bermain, kekuatannya kira-kira setara. Kemudian Tin mempersilakan Joe mencoba. Ketika Joe memukul mesin, dentumannya menggema ke seluruh sekolah. Seorang guru botak yang sedang lewat di lorong mendengar suara tersebut dan penasaran siapa yang menggunakan mesin pada jam istirahat. Ia pun berjalan menuju ruang mesin, membuka pintu secara diam-diam dan melihat Joe bersama yang lainnya. Ia menggaruk kepalanya dan bertanya-tanya apakah benar Joe yang memukul mesin tadi. Dan memang benar, karena saat itu semua orang terpana melihat skor pada mesin menunjukkan angka kekuatan 10 poin. Guru itu berdiri terpaku, mulai memikirkan kembali anggapannya selama ini. Mungkin Joe tidak benar-benar bermalas-malasan. Bisa jadi ia justru berlatih sangat keras, hingga satu-satunya waktu istirahatnya adalah ketika berada di kelas. Sang guru mulai menyadari bahwa penilaian kepala sekolah lama mungkin benar adanya. Sementara itu, Fang Rossi tampak bingung dan kagum saat melihat Joe memilih cara tersulit untuk mengukur kekuatannya, namun tetap berhasil mencetak 10 poin tanpa menggunakan satupun keterampilan tempur berbasis Qi. Tin yang jelas tidak senang, menelan harga dirinya dan mengakui bahwa Joe layak menjadi anggota tim. Sebagai bentuk protes, ia memutuskan untuk memberikan satu pukulan terakhir. Dengan semangat tersisa, ia mengepalkan tinjunya dan menghantam mesin dengan keras. Mesin itu pun menunjukkan skor 11 poin, membuat Tin kelelahan total. Joe mengacungkan jempol sebagai bentuk apresiasi atas usahanya. Namun Joe masih penasaran akan satu hal. Tin menegurnya dan memperingatkan bahwa Joe harus bisa mencetak skor lebih tinggi dari 11 atau ia akan menanggung malu karena kalah. Joe kemudian bertanya apakah dia akan diminta membayar ganti rugi jika secara tidak sengaja merusak mesin. Pria berambut pirang itu dengan percaya diri berkata bahwa jika itu terjadi, dia sendiri yang akan menanggung biayanya. Mendengar itu, Joe pun bersiap untuk memberikan pukulan terakhirnya. Sebuah senyum mengembang di wajahnya saat tubuhnya mulai dikelilingi oleh cahaya energi kuning. Pria berambut pirang itu yakin bahwa Joe hanya sedang memamerkan diri. Bagaimanapun, mesin itu memang dirancang untuk mengukur kekuatan serius, dan hanya sedikit orang di sekolah yang bisa mencetak angka tinggi. Mesin itu mampu menampung hingga 20 poin. Namun dengan kekuatannya yang telah meningkat, Joe melepaskan sebuah pukulan yang dipenuhi dengan energi Qi. Fang Rossi pun terkejut melihatnya akhirnya menggunakan keterampilan bertarung berbasis Qi. Pukulan itu begitu hebat hingga mesin pengukur kekuatan tampak mulai mengalami kerusakan. Sirkuitnya meleleh karena kekuatan yang luar biasa. Semua yang menyaksikan tertegun. Saat Joe menghancurkan mesin itu, seolah-olah tidak ada apa-apanya. Guru botak itu benar-benar bingung melihat ini, sebab dia yakin bahwa mesin ini bisa dengan mudah menahan kekuatan hingga 20 poin.
Dan untuk merusaknya seperti itu, seseorang membutuhkan keterampilan bertarung kunci level 8 atau 9. Saat itu juga sang guru teringat kata-kata kepala sekolah tentang Joe sebagai genio sejati. Dan dia akhirnya mulai memahami mengapa kepala sekolah membuat pernyataan berani seperti itu tentang Joe. Bahkan Fang Rosi yang selalu tahu bahwa Joe kuat terkesima melihatnya dalam aksi nyata. Saat senja tiba, Joe berjalan santai menyusuri jalan kota yang sepi. Sambil berjalan, dia tidak bisa tidak mengingat pertarungannya dengan anjing. Dia bingung mengapa seseorang di level legendaris seperti anjing mau repot-repot menantangnya yang masih berada di Liga Mortal. Joe yakin bahwa dia tidak pernah meninggalkan Provinsi Guida sebelumnya, jadi dia tidak tahu kapan dia mungkin telah menyinggung anjing. Tiba-tiba teleponnya berdering. Itu adalah ayahnya menanyakan apakah Joe akan datang ke pernikahannya. Joe penasaran dan bertanya siapa mempelai wanita yang beruntung itu. Ayahnya yang dikenal sebagai playboy dengan cepat mengirim foto seorang wanita dengan penampilan yang mencolok dan bertanya apakah Joe menyukai calon ibu tirinya. Ya, itu satu cara untuk memeriahkan obrolan antara ayah dan anak. Joe kemudian bertanya kapan dan di mana pernikahan itu akan berlangsung. Ayahnya dengan santai menyebutkan bahwa itu akan terjadi dalam waktu sekitar seminggu. Joe pun mengingatkan ayahnya bahwa ujian masuk perguruan tingginya kebetulan jatuh pada minggu depan. Jadi dia tidak bisa menghadiri pernikahan meskipun dia sangat ingin. Dia kemudian bertanya kepada ayahnya, apakah ayah tahu ada kotak kue besi di ruang penyimpanan? Ayahnya belum sepenuhnya mengerti dan menjawab tidak tahu. Joe menjelaskan bahwa itu adalah kotak kue besi persegi dengan panjang sekitar 10 inci dan memiliki pola beruang kartun di atasnya. Ayahnya kemudian menjelaskan bahwa itu adalah kotak kue beruang yang dulu sering dia makan, tetapi merek itu sudah tidak dijual lagi. Dia penasaran mengapa Joe tiba-tiba tertarik pada kotak itu. Joe pun mengungkapkan bahwa ada telepon di dalam kotak kue itu dan bertanya apakah ayahnya yang meletakkannya di sana. Ayahnya bertanya apakah telepon itu memiliki cangkang logam putih, layar hitam, tidak ada tombol, dan panjangnya sekitar 7 atau 8 inci. Ketika Joe mengonfirmasi, ayahnya mengatakan bahwa telepon itu milik kakek Joe. Joe benar-benar terkejut dan bertanya bagaimana kakeknya bisa memiliki telepon itu. Ayahnya kemudian menceritakan kisah liar tentang kakek Joe. Pada dasarnya kakeknya bekerja sebagai tukang kayu selama rekonstruksi kota Guida kuno. Mereka mengerjakan banyak bangunan kayu bergaya lama. Kakeknya bekerja di sana selama lebih dari setahun. Dan suatu malam ketika beberapa pekerja sedang begadang, mereka menemukan sumur kuno di lokasi konstruksi. Ada sesuatu yang berkilau di dalamnya dan mereka mengira mereka telah menemukan harta karun. Di dalam sumur itu ada sebuah kotak dan ketika mereka mengeluarkan kotak kayu tua itu dari sumur, cahaya terlihat menyembul dari celah-celahnya. Di dalam kotak itu ada sebuah telepon. Layarnya awalnya menyala, tetapi langsung pada begitu mereka mengeluarkannya. Telepon itu tidak memiliki tombol atau por pengisian daya, terlihat seperti benar-benar mati. Semua orang kecewa ketika menemukan telepon yang rusak itu. Mereka mengira itu hanya lelucon dan segera melupakannya. Akhirnya kakek Joe melemparkan ke dalam kotak peralatan. Ayah Joe menambahkan bahwa telepon itu tidak bisa dinyalakan dan ketika dia masih muda, dia bahkan pernah mencoba menjualnya di toko reparasi untuk membeli rokok. Namun pemilik toko mengatakan bahwa telepon itu tidak berharga. Jadi dia hanya membuangnya ke dalam kotak kue itu. Sekarang ayahnya penasaran apakah Joe juga ingin menjual. Joe merasa lega karena ayahnya tidak pernah berhasil menjual telepon itu. Jika tidak, dia tidak akan pernah mendapatkan benda berharga ini. Dia bertanya kepada ayahnya, apakah telepon itu pernah menyala? Dan ayahnya menjawab pasti tidak. Menambahkan bahwa telepon itu sudah tidak terpakai selama beberapa dekade. Lalu ayahnya mengakhiri panggilan dengan mengatakan bahwa dia punya urusan lain.
Dia sudah memberikan informasi tentang pernikahan dan terserah Joe apakah dia ingin datang atau tidak. Setelah panggilan berakhir, Joe merenungkan bagaimana ujian pertarungan yang sebenarnya akan diadakan di kota Guida kuno. Hari-hari berlalu dan Joe terjebak dalam rutinitasnya. Tidur di kelas, tidur siang di bawah pohon, sementara yang lain berlatih dan terus bermain game. Beberapa hari kemudian di koridor sekolah, 2 siswa berlari kencang. Seorang pria berkacamata menabrak pria lain yang berpakaian seperti berasal dari kalangan aristokrat. Pria berkacamata itu jatuh keras akibat tabrakan, tetapi pria berambut pirang itu hampir tidak goyang sedikit pun. Dia hanya berdiri di sana, memancarkan aura yang aneh dan menyeramkan. Pria berambut pirang itu kemudian pergi bersama rombongannya, dan orang-orang di belakangnya berbisik-bisik tentang betapa menakutkan penampilannya. Adegan berikutnya membawa kita keluar di mana kita bertemu Tin lagi. Dia mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri dari kelompok karena seorang teman telah mengundangnya untuk bergabung dengan tim lain. Dengan itu, dia pergi meninggalkan mereka. Lalu Joe bertanya-tanya dalam hati, apakah Fang Ruosi punya rencana cadangan? Mengingat ujian sudah di depan mata, menemukan rekan tim baru sekarang hampir mustahil. Joe memanggil rekan tim lainnya, Liga, dan bertanya apakah dia tahu bahwa Tin telah meninggalkan tim. Liga kemudian menjatuhkan bom lainnya. Dia juga tidak bisa bergabung dengan Joe dan meminta untuk tidak ditanya alasan mengapa dia mengundurkan diri. Akhirnya kita bertemu Fang Ruosi yang terlihat sedih dan kecewa. Sudah jelas mengapa dia kesal. Jumlah timnya semakin berkurang. Ketika dia melihat Joe, dia segera meminta maaf. Tetapi Joe menyuruhnya tidak perlu stres. Dia mengungkapkan bahwa dialah yang seharusnya meminta maaf, sebab karena dialah alasan mengapa semua orang pergi. Ternyata ada orang-orang yang menargetkannya. Itulah sebabnya rekan-rekan tim meninggalkan kelompok Fang Ruosi. Ia kemudian mencatat bahwa dia tidak tahu siapa yang Joe sakiti, tetapi dia yakin bahwa siapapun itu pasti memiliki kekuatan besar. Jadi Joe harus berhati-hati. Joe setuju dan mereka pun berpisah. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang ujian yang akan datang dan dia stres karena harus menemukan rekan tim yang terpercaya tepat waktu. Bahkan teman terpercayanya, Fang Ruosi, tidak ingin lagi bekerja sama dengannya mengingat semua bahaya yang dia tarik. Saat Joe berjalan pergi, guru botak memanggilnya. Ketika Joe bertemu dengannya, sang guru mengungkapkan bahwa Inspektur AM berasal dari militer dan nama lengkapnya adalah Ang Tianzhou. Guru botak itu bertanya apakah Joe mengenal Ang Tianzhou dan Joe mengonfirmasi bahwa dia tidak mengenalnya. Sang guru merasa aneh karena jika Joe tidak mengenalnya, mengapa seorang perwira militer tinggi seperti itu akan mengkritik seorang siswa SMA dengan menyebut namanya selama inspeksi di kota Guida? Joe kemudian bertanya siapa sebenarnya orang ini. Jadi guru botak itu menjelaskan bahwa Federasi Bumi dibagi menjadi 4 wilayah timur, selatan, barat, dan utara. Inspektur Ang masih muda tetapi berasal dari keluarga terkenal. Di usia awal 20-an dia sudah menjadi perwira senior di militer wilayah timur, menjadikannya sosok yang luar biasa. Joe kemudian bertanya apakah Inspektur Ang mencoba menargetkan dirinya? Sang guru mengatakan dia tidak bisa memastikan. Tetapi Ang Tianzhou memang menyebutkan bahwa Joe bukan siswa yang baik dan semua orang setuju dengannya, terutama mereka yang ingin menyenangkan Inspektur Ang. Joe marah dan bertanya apakah seorang perwira senior seperti Ang tidak menyadari bagaimana kata-katanya bisa merusak kehidupan seorang siswa SMA. Dia kemudian bertanya apakah Ang terkait dengan anjing wanita yang dia lawan sebulan yang lalu. Guru botak itu mengatakan ada kemungkinan tetapi mereka tidak boleh langsung menarik kesimpulan saat ini. Yang paling penting adalah menemukan tim untuk Joe agar dia bisa mendaftar untuk ujian. Batas waktunya adalah 2 hari lagi. Jadi, tidak ada waktu untuk disia-siakan dan rekan timnya tidak bisa sembarang siswa biasa. Guru botak itu mengungkapkan bahwa ada seorang siswa bernama Luan di sekolah mereka. Jika siswa ini menerima Joe dan timnya, sang guru yakin tidak ada yang akan membuat masalah untuk Joe. Namun, ada satu syarat. Joe harus melakukan yang terbaik untuk membantu Luan mendapatkan skor yang baik dan Luan harus memiliki skor tertinggi di antara keempat anggota tim.
Joe bertanya apakah sang guru menyiratkan bahwa dia harus memberikan poinnya kepada pendatang baru ini. Guru botak itu setuju dan mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan Joe untuk berpartisipasi dalam ujian. Joe setuju dengan syarat tersebut dan meminta sang guru untuk menghubungi Li Yuan untuknya. Setelah pertemuan itu, Joe menelepon ayahnya dan bertanya tentang Inspektur Ang Tianzuo serta apakah ayahnya mengenalnya. Ayahnya kemudian menjatuhkan bom. Ang Tianzuo sebenarnya adalah saudara tiri Joe. Kabar ini seperti petir yang menyambar Joe. Ayahnya menjelaskan bahwa Tianzuo adalah anak dari calon ibu tirinya. Begitu ayahnya menikah dengannya, Tianzuo secara resmi akan menjadi saudara tiri Joe. Dan seolah itu belum cukup, ayahnya juga mengungkapkan bahwa Joe memiliki seorang saudara perempuan bernama Anjing. Tiba-tiba Joe menyadari mengapa gadis itu Anjing muncul tiba-tiba dan menantangnya di depan seluruh sekolah. Itu mungkin hanya untuk merusak reputasinya. Dia cepat-cepat bertanya kepada ayahnya apakah kedua anak tirinya itu sebenarnya menyukai ayah barunya. Sang ayah mengklaim bahwa mereka berdua sangat menghormatinya. Setelah mengakhiri panggilan, satu-satunya hal yang ada di pikiran Joe adalah mengapa saudara-saudara tirinya ini mencoba mengganggunya. Dia bertanya-tanya apakah mereka tidak setuju dengan pernikahan antara ayahnya dan ibu mereka. Dia merenungkan bagaimana Tianzuo memamerkan otoritasnya, mencoba menghalanginya untuk mengikuti ujian dan Anjing mengalahkannya dengan satu pukulan. Semua karena dia terlalu lemah untuk melawan mereka. Namun Joe kembali ke apartemennya yang berantakan dan bau lalu menyelami permainannya. Berpikir bahwa meningkatkan level adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah ini. Setelah mengalahkan semut mutan, dia mendapatkan drop khusus, telur simbiotik. Joe sangat bersemangat karena dia tahu bahwa sangat jarang bagi seseorang di level mortal untuk mendapatkan hewan peliharaan simbiotik karena kebanyakan orang mendapatkannya di level legendaris. Begitu avatar darahnya mencoba mengambil telur itu mulai retak dan menghantamnya tepat di dada. Tiba-tiba sebuah suara bergema di kepalanya, memanggil Tuan dan bersumpah setia, bahkan mengatakan bahwa itu akan mati untuknya. Joe merasakan sakit yang hebat mengalir melalui tubuhnya dan dia cepat-cepat duduk kembali di tempat tidur dengan kepala yang berdenyut-denyut seperti mau pecah. Setelah sakitnya reda, dia melihat tato baru di tangannya. Begitu dia memeriksa telepon genggamnya, dia melihat bahwa dia sekarang memiliki hewan peliharaan yang dikenal sebagai semut kekuatan besar yang termutasi. Dan dijelaskan hewan peliharaan ini juga bisa digunakan dalam bentuk simbiotiknya sebagai senjata tinju. Dengan penuh semangat, Joe menutupi jendela dengan tirai agar tidak ada yang melihat dan memutuskan untuk memanggil hewan peliharaannya yang baru. Meskipun dia tidak begitu yakin bagaimana cara melakukannya, dia mulai memikirkan hewan peliharaan itu. Saat dia berkonsentrasi, tangannya mulai mengumpulkan energi dan sarung tangan seperti senjata mulai terbentuk di atas tangannya. Ternyata sarung tangan ini adalah bentuk simbiotik dari hewan peliharaannya dan dikatakan dapat meningkatkan kemampuan sang pengguna. Joe kemudian memutuskan untuk memanggil semut kekuatan besar yang termutasi itu sendiri. Lalu saat sarung tangan itu larut menjadi kabut merah mulai membentuk semut. Joe agak takut melihat ini. Padahal di dalam game sang semut terlihat lucu. Dan jujur saja hewan peliharaan ini jauh lebih besar dari yang dia harapkan. Bagaimanapun Joe memutuskan bahwa dia akan mencoba menungganginya lain waktu. Keesokan harinya, guru botak itu membawa Joe untuk bertemu dengan Li Yuan. Sang guru mengungkapkan bahwa Li Yuan agak sombong, tetapi dia meyakinkan Joe bahwa Xuan bukanlah orang jahat. Karena mereka hanya bekerja sama untuk ujian, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mobil mereka melaju di jalan raya dan akhirnya tiba di sebuah tempat bernama The Honorable Royal Health Club. Di dalam, seorang pelayan menyambut sang guru yang memberitahunya bahwa mereka mencari putra kedua dari keluarga Lei. Mendengar ini, pelayan itu segera menunjukkan jalan ke dalam. Begitu mereka masuk, terlihat jelas bahwa sang guru tidak bercanda tentang kesombongan Li Yuan. Tempat itu megah dan pria yang dimaksud dikelilingi oleh sekelompok gadis terlihat seperti rapper hip-hop yang merasa dirinya berada di puncak dunia. Setelah menghasilkan beberapa ratus dolar, Xuan dengan cepat menyuruh sang guru untuk duduk dan menikmati minuman. Tetapi sang guru menolak dan langsung ke inti permasalahan. Dia memperkenalkan Joe, meyakinkan Xuan bahwa anak ini sangat mampu dan dapat dengan mudah membantunya mencapai skor yang baik dalam ujian. Namun, Xuan ia mengabaikan penjelasan sang guru,
mengatakan bahwa dia mempercayainya dan akan menerima Zhou sebagai rekan timnya demi sang guru. Dengan itu, sang guru memutuskan untuk pergi, menyuruh mereka berdua untuk mendiskusikan detail ujian. Sebelum pergi, sang guru menoleh ke Zhou dan menyuruhnya untuk mengenal Xuan dan timnya karena ujian sudah di depan mata. Setelah sang guru pergi, Xuan menoleh ke Zhou dan mengklaim bahwa dia telah mendengar tentang Zhou yang katanya adalah jenius terbaik di SM Aguita. Zhou, ia hanya menganggapnya sebagai rumor dan menyuruh Xuan untuk tidak menganggapnya serius. Xuan setuju dan mencatat bahwa tidak mungkin ada jenius di provinsi kecil seperti ini. Dia kemudian mengingatkan Zhou bahwa jika dia benar-benar jenius, dia tidak akan dikalahkan oleh anjing dengan satu gerakan. Xuan kemudian memberitahu Zhou bahwa dia tidak perlu berpartisipasi dalam pelatihan kerja tim. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti perintah dan tidak menyebabkan masalah. Dia kemudian menawarkan Zhou tantangan jika Zhou bisa menghabiskan sebotol. Kali teguk dia akan membiarkan Zhou memilih gadis manapun yang dia inginkan dari klub itu. Namun Zhou tetap fokus pada teleponnya dan mengatakan bahwa dia tidak minum. Tampaknya si playboy ini tidak terlalu senang dengan sikap Zhou dan mulai bertanya-tanya apakah sang guru yang memohon padanya untuk menerima orang tidak berguna ini layak untuk diajak bekerja sama. Lalu Li Xuan kemudian menyuruh salah satu gadis untuk menghibur Zhou. Gadis itu memanggil Xuan sebagai anak nakal karena begitu usil lalu mulai mengelilingi Zhou. Dia mencoba menarik perhatian Zhou dengan penampilannya yang mencolok, tetapi Zhou tidak mengalihkan pandangan dari perangkatnya. Ketika gadis itu mulai bersikap fisik dan mencoba menyentuh, sementara Zhou terlalu sibuk untuk berurusan dengan monster nyamuk bersayap perak. Dia berusaha keras untuk tetap fokus, tetapi wanita itu terus mengganggunya dan memaksanya untuk melihatnya. Saat avatar gamennya dalam masalah, tepat sebelum dia hampir kalah, Zhou melemparkan wanita yang mengganggu itu seperti seorang gamer sejati dan dengan cepat menyelamatkan avatarnya dari bahaya. Xuan hampir tersedak terkejut melihat Zhou benar-benar melemparkan wanita itu hanya untuk menyelamatkan permainannya. Lalu semua orang tertawa terbahak-bahak melihat kejadian yang absurd ini. Namun tampaknya Zhou akhirnya kalah dalam permainannya dan tidak merasa terlalu senang tentang hal itu. Di sisi lain, Xuan mulai menyukai Zhou. Ketika malam tiba, ruangan itu dipenuhi dengan botol dan gelas kosong. Xuan tertidur lelap di tempat tidur bersama gadisnya. Tetapi jika dilihat lebih dekat, tampaknya dia masih terjaga. Sementara itu, Zhou masih asyik bermain game bertekad untuk mengalahkan nyamuk bersayap perak itu. Meskipun dengan semua usahanya, dia terus kalah oleh serangga yang menjengkalkan itu dan avatarnya terus kehilangan kepala karena monster itu. Setelah bermain sepanjang malam, semua upayanya berakhir dengan kegagalan. Nyamuk itu sebenarnya tidak berada di level legendaris, jadi seharusnya mungkin untuk mengalahkannya. Zhou berpikir bahwa jika dia bisa melancarkan pukulan kekuatan level 9, dia pasti bisa melukainya dengan serius. Namun, karena pukulan itu membutuhkan waktu lama untuk dieksekusi, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggabungkan dengan gerakan berkecepatan tinggi. Karena karakter game didasarkan pada dirinya sendiri, Zhou berpikir bahwa jika dia meningkatkan pukulan kekuatannya di dunia nyata, karakter game itu akan menyesuaikan diri dengan peningkatan tersebut. Lalu dia pun mulai berlatih pukulan dan berharap dapat meningkatkan performanya dalam game. Sementara Zhou berlatih, Xuan mengintip dengan penasaran terkesan oleh dedikasi Zhou yang tak kenal lelah. Dia tidak tahu apa yang Zhou latih dan yang ia tahu itu adalah pukulan 1 inci. Menurutnya cara Zhou terlalu berlebihan. Dia mengabaikannya, berpikir bahwa Zhou mungkin memiliki beberapa keterampilan khusus, tetapi ia tidak melihat sesuatu yang mengesankan dari gerakan Zhou dan memutuskan untuk kembali tidur. Ujian masuk perguruan tinggi akhirnya tiba dan Zhou dengan tekun mengisi lembar jawabannya. Dan kita juga melihat Li Yuan mengikuti ujian. Setelah ujian selesai dan semua orang keluar, terlihat jelas bahwa ujian itu cukup melelahkan karena semua orang menampilkan raut wajah kecewa. Beberapa hari kemudian, sebuah bus penuh siswa melaju di jalan raya menuju kota Guida kuno. Di dalamnya, Zhou sedang merenung sangat dalam. Beberapa dekade yang lalu, ketika badai dimensi melanda, retakan dimensi terbuka di kota itu, mengubahnya menjadi wilayah dengan berbagai hewan dan tumbuhan yang bermutasi. Pasukan ditempatkan di kota itu dan tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin. Ujian pertarungan yang sebenarnya akan segera dimulai di kota yang menyeramkan ini.
Begitu bus berhenti dan para siswa turun, Joe memperhatikan banyak tentara yang mengawasi segalanya dengan ketat. Sambil menunggu anggota timnya, dia melihat sekeliling dan membaca papan besar yang bertuliskan Provinsi Guida. Di sebelah papan itu, dia melihat tanda simbol yang mencurigakan. Tiba-tiba teleponnya berdering. Joe yakin itu adalah panggilan dari sang ayah. Jadi dia pun mengeluarkan teleponnya. Namun yang mengejutkan itu adalah telepon misterius yang dia gunakan untuk bermain game. Telepon ini sebelumnya tidak pernah melakukan atau menerima panggilan dan juga tidak pernah bergetar. Jadi sangat aneh bahwa telepon ini sekarang berdering. Yang lebih mengejutkan lagi, ada aplikasi kamera yang tiba-tiba aktif. Joe membuka aplikasi itu, tetapi tidak yakin apa yang harus dilakukan. Bertanya apakah dia seharusnya mengambil foto selfie, dia memutuskan untuk mengambil gambar pemandangan indah di depannya. Namun, tombol checker kamera pada telepon misterius itu tidak bisa ditekan. Dan saat dia mencoba mengoperasikannya, dia tidak sengaja mengarahkannya ke emblem berbentuk telapak tangan di dekat tanda Provinsi Guida. Telepon itu langsung mendeteksi emblem tersebut dan ketika Joe mengambil foto, sebuah aplikasi baru muncul di layar. Ternyata itu adalah aplikasi untuk memasuki Dungeon dalam game. Karena Joe sedang tidak ada kegiatan, dia memutuskan untuk mencobanya. Setelah meneteskan sedikit darah, avatar gamenya muncul dan dia menemukan dirinya menjelajahi apa yang tampak seperti kota Guida dalam game. Saat dia bergerak maju, dia melihat makhluk dari alam semesta lain, seorang tentara kerangka yang lucu. Makhluk kecil itu menyerangnya dengan senjata besar dan Joe pun terlibat dalam pertempuran yang tidak terduga. Joe dengan mudah menghindari serangan kikuk tentara kerangka itu dan dia hampir tidak berkeringat. Tentara kerangka itu tidak cepat maupun kuat membuat pertarungan ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan semut yang biasa dia hadapi. Avatar Joe kemudian mengepalkan tinju dan menghancurkan zombie malang itu menjadi berkeping-keping dengan pukulan dahsyatnya. Kristal dari kerangka itu jatuh dan Joe terkejut sekaligus senang menemukan kristal skill tepat setelah pembunuhan pertamanya. Dia menekan tombol serap dan kekuatan kristal itu mulai mengalir ke dalam dirinya. Prosesnya tidak sesakit yang dia kira, jauh lebih lancar daripada pengalaman sebelumnya dengan penyerapan skill. Sistem kemudian muncul dengan pengumuman bahwa Joe telah memperoleh skill Skeleton Palm dengan konsumsi Chi hanya 1 poin. Tampaknya Joe memulai dengan baik, tetapi dia tidak terlalu antusias karena dia ingat bahwa tentara kerangka kebanyakan adalah makhluk level rendah dan skill mereka dasar yang mengonsumsi C minimal. Meski begitu, dia memutuskan untuk terus maju dan melihat apa yang bisa dilakukan oleh skill barunya. Lalu dia dengan cepat memanggil semut kekuatan besar yang termutasi dengan semburan cahaya dan melompat ke punggungnya. Semut itu melesat melalui kota kuno. Kecepatannya mengesankan saat mereka menerobos lebih dalam ke area tersebut. Tak lama kemudian, Joe bertemu lebih banyak zombie kerangka. Dia dengan mudah mengalahkan mereka, memperlakukan mereka seperti boneka latihan. Dia yakin bahwa setiap pembunuhan akan menghasilkan lebih banyak kristal. Jadi, dia menikmati sensasi berburu. Namun, setelah beberapa saat, kegembiraan Joe mulai memudar ketika dia menyadari bahwa dia belum mendapatkan apapun meskipun telah mengalahkan banyak tentara kerangka. Saat dia menjelajah lebih jauh ke dalam Dungeon, dia menemukan sesuatu yang tidak terduga. Sekelompok zombie kerangka kecil yang menjaga bos terakhir. Sebuah kerangka yang jauh lebih besar yang duduk di atas kuda. Kesatria kerangka itu tidak membuang waktu, bergerak dengan kecepatan luar biasa dan mendaratkan pukulan kuat yang menembus avatar Joe membunuhnya seketika. Ketika permainan berakhir, Joe melihat kembali emblem di dekat papan tanda dan yakin bahwa di balik pintu itu sepertinya Provinsi Guida menyimpan lebih banyak misteri. Tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya. Begitu dia berbalik, dia melihat saudara tirinya yang seperti biasa tidak terlihat terlalu senang melihat Joe. Tak lama setelah itu, kita melihat Joe memegang sebuah flash disk dan Mimin tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan benda kecil ini. Adegan kemudian kembali ke saat saudara tirinya mengayunkan tinju ke arah Joe, berhenti tepat di depan wajahnya. Dia mengatakan bahwa ayah mereka memintanya untuk mengantarkan sesuatu kepada Joe sembari dengan cepat menyerahkan flash disk itu. Saat dia pergi, dia bergumam tentang bagaimana ayah mereka membuang-buang usahanya pada seseorang seperti Joe, menyebutnya pecundang, dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menjadi anggota sejati keluarga yang sama. Karena tidak ada seorang pun di keluarganya yang selemah dan setidak berguna seperti Joe.
Joe, ia sendiri agak bingung kapan dia menjadi anggota keluarga mereka. Saat Joe tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar panggilan dari Xuan. Ketika dia berbalik, dia melihat Xuan yang akhirnya tiba bersama dua anggota tim lainnya. Xuan terlihat sangat santai. Seolah-olah dia datang untuk pesta pantai daripada ujian serius. Xuan kemudian meletakkan tangannya di bahu Joe dan mengatakan padanya untuk tidak khawatir karena anak buahnya akan menangani segalanya. Dua anak buah itu dengan cepat setuju dan salah satu dari mereka bahkan membual bahwa dia bisa mengalahkan seluruh provinsi Guida sendirian untuk bosnya. Namun, Xuan tidak terkesan dengan kepercayaan diri yang berlebihan itu dari anak buahnya. Lalu anak buah lainnya yang memakai topi hitam maju dan berjanji bahwa mereka akan melakukan yang terbaik dan tidak akan ada yang salah. Melihat ini, Joe cepat menyadari bahwa Xuan sengaja menjaga dirinya dan Joe jauh dari pertempuran berencana menggunakan dua anak buahnya sebagai pion. Waktu untuk ujian akhirnya tiba dan seorang tentara menyuruh semua orang melapor ke pengawas. Saat itulah Joe melihat Fang Ruoxi dan dia juga melihat Joe. Ia memberikan senyuman ramah dan acungan jempol yang tampaknya sedikit melegakan bagi Ruoxi karena melihat Joe yang akhirnya berhasil bergabung dengan sebuah tim. Gerbang kota mulai terbuka memancarkan energi biru terang yang membentuk semacam portal. Seorang pria berkacamata, mungkin sang pengawas maju dan menjelaskan aturannya. Poin akan dihitung berdasarkan jumlah kristal yang dikumpulkan dengan membunuh tentara kerangka dan jumlah kristal juga akan menentukan peringkat mereka. Setelah itu, dia menyuruh semua orang maju dan memasuki gerbang. Joe dengan percaya diri berjalan menuju portal dan begitu dia melangkah masuk, dia menemukan dirinya di sisi lain bersama siswa-siswa lainnya yang terlihat siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Monster kerangka mulai bermunculan dan para siswa langsung menyambarnya seperti mereka berebut tumpukan takjil gratisan. Kerangka-kerangka itu berderak maju. Tulang-tulang mereka mengeluarkan suara gemerincing yang lucu. Pria bertopi hitam, ia mengalahkan satu kerangka dengan sekali ayunan, memotong lehernya seperti batang pisang. Sementara itu, pria yang terlalu percaya diri mencengkeram tangan kerangka lain dan menghancurkannya dengan tendangan lutut yang brutal mengubah tengkoraknya menjadi bola tulang. Tampaknya Joe tidak perlu khawatir tentang apapun karena tim ini sebenarnya cukup kuat. Dia senang karena ini memberinya alasan sempurna untuk memeriksa sesuatu di teleponnya yang sudah lama membuatnya penasaran. Xuan, bagaimanapun ia sangat bingung sembari memperhatikan Joe bermain dengan teleponnya dan mulai bertanya-tanya apakah pria ini benar-benar jenius atau hanya omong kosong belaka. Sementara itu, Joe tiba-tiba memasang wajah terkejut. Ternyata dia sedang memeriksa tata letak game. Dan bukan hanya gerbang kota, bahkan tata letak bangunannya sama persis dengan Dungeon dalam game. Ini membuat Joe penasaran apakah setiap Dungeon dalam game didasarkan pada tempat nyata. Begitu dia menyadari ini, wajahnya langsung pucat seolah-olah dia sangat ketakutan. Sebab jika pengaturan dunia nyata ini benar-benar mirip dengan game, maka Satria kerangka itu pasti juga ada. Namun untungnya menurut area yang dia jelajahi dalam game, mereka masih jauh dari kesatria kerangka itu. Dan selama mereka tetap di area ujian, mereka tidak akan bertemu monster tersebut. Setelah beberapa saat, kelompok mereka berkumpul kembali dan mulai merencanakan untuk masuk lebih dalam ke kota. Namun, Joe cukup ragu untuk melanjutkan dan kita sudah tahu alasan di balik keraguannya. Anak buah berargumen bahwa sebagian besar tentara kerangka di bagian kota ini sudah dibersihkan dan laju kemunculan yang baru telah melambat. Jika mereka ingin mencetak skor tinggi, mereka tidak punya pilihan selain menjelajah lebih jauh. Joe, ia mencoba membuat mereka mengerti bahwa meninggalkan area ujian bisa sangat berisiko. Tetapi Xuan hanya mengangkat bahu dan mengatakan bahwa jika Joe takut, dia bisa tinggal di belakang. Anak buahnya juga setuju mengatakan bahwa masuk lebih dalam adalah satu-satunya cara untuk mencetak skor besar. Jadi, Xuan menyuruh Joe untuk tetap bersama mereka dan berjanji bahwa jika situasi menjadi sulit, anak buahnya akan melindungi. Tampaknya Joe berada dalam situasi yang sulit karena dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan tentang monster besar yang menunggu di depan sana. Jadi, dia menyimpan teleponnya dan memutuskan untuk tetap bersama tim sementara waktu. Dia juga berpikir untuk melawan kesatria kerangka itu dalam game untuk mencari tahu strategi mengalahkannya. Itulah satu-satunya cara dia memastikan bahwa dia dan Xuan bisa keluar dari kekacauan ini dengan selamat. Saat dua anak buah itu maju,
mereka dengan mudah mengalahkan kerangka-kerangka dengan kekuatan mereka yang mencolok. Sementara itu, Xuan dan Zhou hanya berjalan santai dengan Zhou sepenuhnya tenggelam dalam permainan. Dia terus dikalahkan oleh Raja Kerangka yang menjengkelkan itu berulang kali. Setelah kekalahan lain, Zhou menghadapi kenyataan pahit bahwa menghindar atau melompat tidak membantu karena pedang satria itu selalu menemukan sasarannya dan jauh lebih menakutkan daripada nyamuk bersayap perak. Namun kemudian dia ingat bahwa Raja Kerangka tidak selalu gesit. Dia hanya mempercepat saat menyerang. Zhou yakin bahwa monster itu pasti menggunakan keterampilan bertarung Qi untuk melakukan gerakan berkecepatan tinggi ini. Namun dia tidak yakin bagaimana cara menghadapinya. Dan jika ini terus berlanjut, mereka semua akan binasa. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang menarik. Monster yang mati itu menjatuhkan kristal dimensi besar. Salah satu anak buah dengan cepat mengambil kristal itu dan bergegas menunjukkan kepada tuannya. Anak buah itu menyerahkan kristal kepada Xuan dan Zhou mengingatkan bahwa mereka sudah mengumpulkan cukup poin dan harus segera keluar. Namun anak buah itu tidak setuju mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru karena masih ada banyak waktu sebelum ujian berakhir. Pria bertopi hitam juga setuju menambahkan bahwa mereka harus mengumpulkan beberapa poin ekstra untuk memastikan mereka keluar sebagai pemenang. Xuan, ia memeriksa teleponnya dan mengkonfirmasi bahwa tidak ada laporan tentang makhluk di atas level legendaris di dekat sana. Jadi, seharusnya aman untuk melanjutkan. Namun Zhou memegang tangan Xuan dan bertanya, apakah dia percaya pada insting? Mendengar itu, Xuan bingung dan bertanya, apa yang Zhou maksud? Zhou menjelaskan bahwa dia selalu merasa tidak enak ketika bahaya mendekat dan itu tidak pernah menjadi alarm palsu. Sekarang Zhou mengaku kalau ia merasakan kegelisahan yang luar biasa tentang bahaya yang mengintai di depan. Tentu saja salah satu anak buah tidak menganggap serius peringatan Zhou. Dia melontarkan kemarahan. Mengingatkan Zhou bahwa dia seharusnya merasa beruntung diterima oleh Tuan dan sebaiknya tidak menyeret semua orang hanya karena perasaan aneh itu. Zhou membalas menegaskan bahwa Provinsi Guida bukanlah tempat kecil dan tidak ada siswa yang berani meninggalkan area ujian. Selain itu, mereka sudah mendapatkan begitu banyak poin sehingga mereka akan mempertahankan keunggulan mereka selama mereka tetap berburu di area ujian. Jadi tidak perlu menjelajah ke tempat yang tidak dikenal. Tampaknya kata-kata Zhou menyentuh Xuan memaksanya untuk mengakui bahwa Zhou sudah memiliki jumlah poin yang cukup. Namun tiba-tiba pria bertopi hitam itu mengeluarkan belati tajam dan menusukkannya tepat ke punggung Xuan. Setelah melakukan serangan pengecut itu, si bajingan itu tersenyum seperti kucing yang baru saja menangkap tikus menikmati tindakan pengkhianatannya. Anak buah berambut pirang mencoba melindungi Xuan tetapi akhirnya juga dikalahkan oleh pria bertopi hitam itu. Dengan tatapan mengancam, pria bertopi hitam itu menyuruh rekannya yang jatuh untuk mati seperti anjing. Xuan, ia mengaku tidak menyangka hal itu akan terjadi dan dalam sekejap lukanya sembuh total. Dia menatap pria bertopi hitam yang berkhianat itu dan bertanya apakah dia dikirim oleh saudaranya. Pria bertopi hitam itu terkejut melihat bahwa seorang pelaybau seperti Xuan mengetahui mantra Qi yang dikenal sebagai Infinible Blade Constitution. Berikut penjelasan tentang mantra kunci ini. Mantra kunci berbeda dari keterampilan bertarung kunci atau kristal dimensi. Mereka adalah teknik spesifik yang diciptakan oleh manusia masing-masing dengan batasan kultivasinya sendiri. Invincible Constitution adalah salah satu mantra langka yang dapat meningkatkan level maksimum seseorang langsung ke tingkat epik. Namun dikatakan bahwa hanya orang yang masih perjaka yang bisa mempraktikkan mantra ini. Dan begitu mereka kehilangan keperjakaannya, mereka harus memulai dari awal lagi. Zhou skeptis tentang Xuan yang mempraktikkan mantra ini mengingat dia selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Anak buah yang terluka di tanah berbicara kecewa bahwa temannya membantu musuh untuk melawan Xuan. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya mengatakan bahwa dia tidak pernah ingin bersaing dengan saudaranya untuk kekuasaan. Jadi dia tidak mengerti mengapa saudaranya ingin dia mati. Pria bertopi hitam itu membuat komentar sarkastik mengatakan bahwa Xuan harus menyalahkan dirinya sendiri karena sudah berpura-pura menjadi babi. Dijelaskan bahwa umpatan menjadi babi adalah sebuah kiasan yang memiliki arti seperti berpura-pura lemah untuk membuat musuh lengah. Dengan itu, pria bertopi hitam itu mulai mengumpulkan energi ke dalam latinnya dan melemparkan serangan energi hijau ke arah Xuan.
Namun Xuan menghindari serangan itu dengan gaya yang hampir tidak bisa dipercaya. Zhou dan anak buah lainnya tertegun ketika mereka melihat ular raksasa yang dikenal sebagai Explosive Face Scale Snake. Menjadikan semuanya jelas bahwa pria bertopi hitam itu bukan lawan biasa, karena tidak ada yang bisa memanggil makhluk level legendaris di level mortal. Sementara itu, Xuan hanya berdiri di sana seperti tidak peduli. Dia dengan santai menjelaskan bahwa hewan peliharaan level legendaris bisa ditetaskan jika seseorang di level itu bersedia membayar harga mahal untuk memindahkan telur simbiotik makhluk itu. Anak buah yang kurus itu terkesan dengan semua pengetahuan yang bagikan, tetapi dia cepat mengambil momentum dan menyerang dengan belati. Namun hanya menangkap belati itu dengan tangan kosong. Seolah-olah itu bukan masalah besar. Rahang pria bertopi hitam itu terenganga melihat hal itu karena dia jelas tidak siap untuk level kekuatan seperti ini. Wajah tenang Xuan berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Menciptakan aura gelap menyelimuti pergelangan tangannya. Sebuah ledakan tercipta saat melancarkan sebuah serangan bergemuruh dan memecah tanah. Pria bertopi hitam terpental jauh sembari bertanya-tanya bagaimana bisa Xuan juga berada di kelas legendari. Di balik tabir asap, Xuan menegaskan bahwa dirinya berbeda dengan pria itu. Sebab bukan hanya memiliki makhluk legendaris, dia bahkan sudah menyatu sepenuhnya dan telah menciptakan armor di seluruh tubuh. Merasa terpojokan, pria bertopi hitam itu lari dan juga langsung mengejarnya. Melihat hal itu, Zhou mencoba menghentikan dengan memanggilnya. Namun, Xuan terus melesat jauh dan menghilang bersama pria bertopi. Pria berambut hijau menegaskan bahwa Zhou harus membantunya. Namun Zhou menyarankan pria itu untuk pergi duluan. Walaupun diawali dengan umpatan pengecut pada Zhou, pria itu pun berakhir pergi menyusul Xuan. Sementara Zhou, ia sadar bahwa kalaupun dia pergi sekarang, ia juga tidak bisa membantu banyak. Sebab mereka berdua punya makhluk legendaris, tapi dia tidak punya. Apalagi jika mereka bertemu dengan tengkorak itu, mereka semua sudah pasti akan langsung mati. Lalu Zhou menggigit jempolnya lagi, meneteskan sedikit darah dan avatarnya akhirnya kembali. Dia bertekad untuk menghadapi Ksatria kerangka ini dan mencari cara untuk mengatasinya dalam kehidupan nyata. Ksatria kerangka itu dengan cepat mulai menyerang dengan kudanya. Dan saat itulah Zhou menyadari bahwa berlari tidak ada gunanya. Sebab begitu Ksatria itu memulai serangannya hampir mustahil untuk menghindari. Jadi dia dengan cepat melompat ke arah Ksatria mengejutkan monster berkepala kosong ini. Ksatria itu tampak marah dan mulai melemparkan senjata tombaknya mencoba mengenai Zhou. Namun Zhou tidak hanya berdiri diam seperti batang pisang. Dia terus bergerak berlari mengelilingi Ksatria yang duduk di atas kudanya berusaha keras untuk menyerang avatar Zhou. Saat aksi semakin intens Zhou terus menghindar ke kiri dan kanan. Tiba-tiba Ksatria kerangka itu menggunakan kartu trofnya dan mendaratkan pukulan kuat tepat di dada avatar Zhou. Alasan dia terkena serangan itu adalah karena dia terganggu oleh keributan di dekatnya dan dia yakin bahwa Xuan akhirnya bertemu dengan Raja Kerangka. Zhou menyimpan teleponnya kembali ke saku dan mengingat pengalaman sebelumnya dengan ksatria itu. Dia ingat bahwa dalam permainan sebelumnya Ksatria kerangka itu kuat tetapi memiliki titik buta yang bisa diserang di dekat kuda kerangkanya. Selama mereka memanfaatkan itu sepenuhnya, mereka pasti akan selamat. Saat dia berjalan, dia melihat puing-puing. Tanda jelas bahwa para mereka pasti berada di dekat sini. Setelah berjalan sebentar, dia akhirnya menemukan mereka. Zhou dengan cepat mengejar dan bertanya, apakah mereka baik-baik saja? Xuan si pelaybau berbaju zirah, menjawab bahwa mengatakan mereka baik-baik saja adalah kebohongan. Karena monster kerangka ini berada di level yang sama sekali berbeda. Zhou benar-benar ketakutan melihat Ksatria kerangka itu secara langsung. Itu terlihat jauh lebih menakutkan daripada yang dia lihat dalam game. Dia juga memperhatikan bahwa pria bertopi hitam berdiri di belakang Ksatria kerangka. Zhou terkejut melihat bahwa kerangka itu tidak menyerang pria bertopi hitam. Tetapi kemudian dia melihat baju zirah yang dikenakan pria itu. Pria bertopi hitam itu mengenakan baju zirah yang mungkin menjadi alasan mengapa pria kerangka itu sama sekali tidak menghiraukan keberadaannya. Ngomong-ngomong, pria bertopi hitam ini adalah Jungi. Dan Zhou merasa sangat khawatir karena saudara Xuan pasti sangat kaya untuk bisa melengkapi Jungi dengan begitu banyak makhluk level legendaris. Ksatria tengkorak itu dengan cepat mengenali kelompok mereka sebagai ancaman dan mulai menyerang mereka dengan kudanya.
Namun Xuan melompat ke depan dan menyuruh semua orang mundur dengan cepat mengangkat perisainya sebelum satria itu bisa menyerang. Ketika serangan mereka bertabrakan, terjadi ledakan kekuatan yang mengirim gelombang kejut begitu intens hingga pria yang berdiri di sebelah Zhou terlempar seperti nyamuk yang terkena kipas angin, tapi jatuh seperti nangka busuk. Dia mulai batuk-batuk hebat, tetapi bersikeras bahwa dia baik-baik saja meskipun jelas kesakitan. Saat debu mengendap, kita melihat Raja Kerangka dan terkunci dalam pertarungan. Saat itulah menyadari ada serangan licik yang mendekat dan itu adalah ular eksplosif yang sama dari Jungi. Namun, Xuan dengan cepat mengangkat perisainya, menghentikan monster itu di tempatnya. Jungi menarik kembali ularnya dan mulai tersenyum gila. Mengatakan bahwa dia bersemangat untuk melihat bagaimana Xuan akan menghadapi kedua ancaman sekaligus. Sementara Ksatria Kerangka terus berusaha menjatuhkan Xuan. Jungi yang sombong itu juga menyerangnya membuat situasi semakin buruk bagi Xuan. Baju zirahnya mulai retak akibat serangan yang terus-menerus, dan jelas ia sedang berada dalam kesulitan. Zhou kemudian bertanya pada Xuan berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengalahkan Jungi jika ia mengalihkan perhatian Raja Kerangka untuk sementara. Dengan penuh percaya diri, Xuan menyatakan bahwa ia hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit, dan ia sangat yakin akan hal itu. Sementara itu, salah satu anak buah mereka hanya tertawa dalam hati. Ia yakin Zhou hanyalah seorang level mortal, jadi tak mungkin bisa bertahan melawan serangan dari Ksatria Kerangka. Menurutnya, itu seperti upaya bunuh diri. Namun, Zhou membuat langkah dramatis. Ia melepas jaketnya, mengambil sikap siap bertarung, lalu melompat ke belakang Raja Kerangka. Dengan tenang, ia memprovokasi makhluk itu, mengundangnya bertarung. Ksatria Kerangka pun jatuh ke dalam perangkap dan dengan cepat berdiri menghadang Zhou. Tanpa membuang waktu, Ksatria itu menyerang, tetapi Zhou berhasil menghindari serangan pertama. Zhou segera menyadari bahwa gerakan musuh ini sangat mirip dengan yang ia hadapi dalam game. Tapi saat kuda kerangka itu melangkah lagi, salah satu kakinya menghantam tanah tepat di dekat torpedo milik Zhou. Ia segera berguling untuk menghindari serangan langsung dan mulai berlari ke segala arah, berusaha tetap berada di luar jangkauan bahaya. Berbeda dengan versi dalam game, Ksatria Kerangka di dunia nyata ini jauh lebih gesit dan agresif. Pertarungan terus berlangsung. Meskipun serangan terus diarahkan padanya, Zhou terus menghindar ke kiri dan kanan, tetap di luar jangkauan serangan. Kemudian ia mengepalkan tinjunya dan menghantam tulang rusuk kuda itu. Namun, serangan tersebut hampir sama efektifnya dengan gigitan nyamuk pada gajah. Raja Kerangka tampak mengejek Zhou meski tanpa wajah, dagu, atau gigi. Zhou pun mulai mencari tahu apakah makhluk itu memiliki titik lemah, karena sejauh ini, serangannya bahkan tak meninggalkan goresan. Di tempat lain, anak buah berambut pirang akhirnya bangkit. Ia merasa malu karena Zhou berhasil menahan Ksatria Kerangka tanpa bantuan hewan peliharaan simbiotik. Bahkan pria bertopi hitam itu tampak bingung melihat Zhou mampu bertahan sejauh ini. Tiba-tiba, Xuan mengingatkan pria bertopi hitam itu bahwa kehilangan fokus dalam pertempuran bisa berakibat fatal. Ia lalu melepaskan pukulan keras tepat ke wajah pria itu, membuatnya terlempar seperti boneka kain. Namun, pria itu bangkit lagi dan menantang Xuan. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah kecuali ia mati atau berhasil menang. Pertarungan mereka kembali memanas. Jika pria bertopi hitam itu memang ingin mati, Xuan siap mengabulkannya. Tampaknya pria itu mulai kewalahan, dan serangan terakhir dari Xuan yang mengenakan baju zirah mengakhiri duel mereka. Pria itu terbatuk, mengeluarkan darah, dan hewan peliharaan simbiotiknya pun mulai hancur. Meski begitu, ia tampak keras kepala dan segera bangkit lagi, menggunakan ular peliharaan lain untuk mengalihkan perhatian. Saat perhatian Zhou terganggu, pria bertopi hitam itu mencoba menyerang dari belakang, tepat saat Ksatria Kerangka juga meluncurkan serangan ke arah Zhou. Namun, Zhou dengan sigap merunduk layaknya ninja dan membiarkan serangan-serangan itu meleset di atas kepalanya. Ia kemudian mengepalkan tinjunya dan menghancurkan hewan peliharaan simbiotik pria itu dalam satu pukulan. Tampaknya Zhou menggunakan hewan peliharaannya sendiri sebagai sarung tangan. Setelah pria itu kehilangan pelindung terakhirnya, Ksatria Kerangka dengan cepat menusukkan tombaknya ke dadanya. Ular itu melolong kesakitan, berubah dari makhluk buas menjadi seekor kadal kecil. Zhou langsung menginjaknya, mengakhiri hidup makhluk itu. Setelah ancaman itu tersingkir, Raja Kerangka mulai berubah wujud,
akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya. Aura mengancam terpancar dari tubuhnya sebelum ia meluncurkan serangan kilat ke arah Zhou. Kecepatannya begitu tinggi hingga Zhou tak punya waktu untuk menghindar dan memutuskan untuk menahannya langsung. Namun, saat itulah Xuan melompat dan menahan serangan itu. Serangan tersebut begitu kuat hingga menyebabkan baju zirah Xuan retak seperti kaca. Melihat hal ini, Zhou mulai panik. Bahkan Xuan kini berada di ambang kehancuran. Raja Kerangka kembali bersiap menyerang. Zhou dan Xuan segera menyusun strategi. Zhou akan menjadi penyerang utama yang memberi pukulan terakhir, sementara Xuan akan mengalihkan perhatian monster itu. Begitu Raja Kerangka meluncurkan serangannya, Xuan maju dan menahannya. Sementara itu, Zhou menemukan celah dan muncul di belakang kepala kosong makhluk itu. Ia mengepalkan tinjunya dan melancarkan pukulan dahsyat yang membakar kerangka tersebut, mengguncang seluruh area. Saat debu mulai mengendap, Satria Kerangka masih berdiri dengan tatapan mengancam. Zhou terkejut, serangannya tampaknya tidak memberi efek. Satria itu langsung menyerang balik, namun Zhou kembali menghindar seolah sudah menjadi naluri. Xuan, dengan kepala dingin, kembali menahan serangan. Zhou lalu melancarkan rentetan pukulan berapi-api yang mulai membakar tubuh Raja Kerangka. Ledakan demi ledakan terjadi tiap kali pukulan mendarat. Meski begitu, monster itu tetap tidak tumbang. Xuan mulai bingung karena tak ada serangan mereka yang benar-benar menggoyahkan makhluk itu. Namun, di balik kabut yang mulai memudar, terlihat bahwa Satria Kerangka kini benar-benar marah. Zhou melihat ada retakan di tengkorak tebal monster itu. Xuan segera paham apa yang harus dilakukan. Ia melempar Zhou ke udara, sementara dirinya mengalihkan perhatian Raja Kerangka dengan pukulan mematikan. Saat Raja Kerangka menengadah, yang dilihatnya hanyalah Zhou yang meluncur cepat dari atas. Satria Kerangka mencoba mengayunkan pedangnya, namun Xuan mendorong dirinya ke batas maksimal untuk menahan pedang itu tetap di tanah. Kerangka itu tidak bisa bergerak. Zhou menghantam bagian atas tengkoraknya dengan pukulan dahsyat. Pukulan itu begitu kuat hingga tengkorak sang satria retak dan menyebabkan ledakan besar. Zhou tersenyum puas saat Raja Kerangka itu hancur menjadi tumpukan puing, meninggalkan sebuah kristal, tanda kemenangannya. Tanpa membuang waktu, Zhou segera berjongkok untuk mengambil kristal itu. Namun, ternyata itu bukan kristal, melainkan telur simbiotik. Bahkan, itu lebih baik. Sementara itu, Xuan hanya berjalan pergi saat baju zirahnya menghilang. Ia mengatakan bahwa Zhou bisa menyimpan telur itu untuk dirinya sendiri. Xuan lalu mengenakan hodienya dan mengingatkan Zhou bahwa jika bukan karena dia, mereka berdua pasti sudah mati. Jadi, ini adalah hadiah terima kasih atas semua usaha Zhou. Namun, dia juga memperingatkan bahwa level Zhou masih terlalu rendah untuk menetaskan makhluk level legendaris. Jadi, sebaiknya Zhou tidak terburu-buru menetaskan telur simbiotik milik Satria Kerangka itu. Zhou mengangguk, dan saat itulah dia melihat sarung tangannya, lalu bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan hewan peliharaan simbiotiknya. Xuan mulai curiga, karena hanya seseorang dengan Invitation Constitution yang mampu menangani makhluk level legendaris seperti prajurit berbaju hitam tadi. Ia mulai bertanya-tanya, apakah sebenarnya Zhou sudah berada di level legendaris. Namun, Zhou segera meluruskan, dia hanya berada di level mortal. Anehnya, pengakuan ini justru membuat Xuan lebih terkejut. Sebab, semakin lemah tuannya, semakin sulit bagi makhluk legendaris untuk membentuk telur simbiotik. Karena itu, telur simbiotik level mortal sebenarnya jauh lebih langka dibandingkan telur simbiotik level legendaris. Xuan pun merasa iri terhadap hewan peliharaan langka milik Zhou. Kemudian Zhou khawatir, apakah ada yang melihat kejadian saat pria bertopi hitam itu mati. Xuan hanya mengangkat bahu, berkata bahwa pria itu memang pantas menerimanya, dan meyakinkan Zhou bahwa dia akan mengurus semuanya. Namun Zhou masih terlihat tegang, jadi Xuan menepuk bahunya dan menyuruhnya santai. Ia berjanji bahwa begitu mereka keluar dari tempat itu, Zhou bisa mendaftar ke perguruan tinggi manapun yang dia inginkan, dan Xuan akan membantunya. Mereka keluar dari portal bersama teman mereka yang terluka, dan Xuan segera melapor kepada instruktur tentang apa yang terjadi di dalam gerbang. Setelah semuanya selesai, Xuan memutuskan untuk pergi, dan Zhou mengucapkan salam perpisahan terakhir sebelum pria itu melesat dengan mobil pribadinya. Sementara itu, Zhou naik bus untuk kembali ke kota. Ketika sampai, dia turun dan merasa sangat kedinginan serta sedikit anemia,
Mungkin karena kehilangan terlalu banyak darah selama permainan. Dia memutuskan untuk menstabilkan tubuhnya dengan makanan kaya zat besi. Saat berjalan, Joe tidak sengaja menendang seseorang yang tergeletak di tanah, berlumuran darah. Awalnya dia kaget, mengira telah menemukan mayat. Namun, pria misterius itu dengan cepat duduk dan meyakinkan Joe bahwa dia masih hidup, hanya sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Joe mulai berjalan pergi, tetapi pria tua itu mengajaknya mengobrol sebentar, karena merasa mereka sudah ditakdirkan bertemu. Joe bukanlah orang yang suka banyak bicara, tapi pria itu bersikeras untuk mengajukan beberapa pertanyaan, meskipun Joe tidak tahu apa yang akan dibahas. Akhirnya Joe setuju untuk tinggal sebentar, dan percakapan pun dimulai dengan cara yang tak terduga. Pria tua itu bertanya, "Apakah kau suka wanita dengan payudara besar?" Joe terkejut mendengar pertanyaan itu. Tapi setelah membayangkan perbedaan antara wanita berdada kecil dan besar, dia menyadari bahwa dia lebih suka yang kecil. "Aku juga," jawab pria tua itu sambil tertawa terbahak-bahak. Ia melanjutkan, menjelaskan bahwa wanita dengan payudara kecil lebih baik, dan hanya orang bodoh yang menyukai payudara besar yang menurutnya seperti milik sapi. Joe, dengan wajah kikuk, mulai membayangkan bagaimana wanita dengan payudara besar mungkin kesulitan mengendalikannya. Selama pertarungan, terutama ketika efek guncangannya mencapai puncaknya, pria tua mesum itu kembali mengajukan pertanyaan yang tak terduga. "Kau lebih suka wanita yang lembut dan penyayang, atau wanita yang pemarah dan kasar?" Joe tidak yakin bagaimana harus menjawab, dan yang ia inginkan saat itu hanyalah segera pulang. Jadi, untuk mengakhiri percakapan secepat mungkin, dia dengan enggan memilih jawaban yang paling tidak masuk akal. Dia mengatakan bahwa dia lebih suka wanita pemarah dan kasar. Pria tua itu terdiam sejenak, tetapi kemudian matanya bersinar dengan kekaguman. Ia mengangguk setuju dan berkata bahwa dia juga menyukai wanita yang kasar. Menurutnya, wanita seperti itu lebih menarik dan lucu, sementara gadis berkepribadian lembut dianggapnya membosankan. Ia bahkan menambahkan bahwa ia tidak menyangka Joe memiliki selera sebaik itu di usia muda. Joe hanya bisa menutupi wajahnya dengan tangan, teringat akan saudara tirinya, seorang gadis yang pernah menendangnya dengan brutal. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa ada orang yang bisa menyukai perempuan seperti itu, yang menurutnya tidak punya rasa simpati sedikit pun. Namun pria tua itu tetap tampak gembira, menyatakan bahwa sangat jarang ia bertemu seseorang dengan selera sebagus Joe. Dengan harapan bisa segera menyelesaikan interaksi aneh ini, Joe pun bertanya di mana pria tua itu tinggal, berniat mengantarnya pulang. Tapi bukannya menjawab, pria itu malah mengalihkan pembicaraan. "Kau tidak akan bisa mendekati gadis manapun kalau tubuhmu tidak sehat," katanya sambil tersenyum nyengir. "Selera yang baik tidak akan membawamu ke pertempuran dahsyat kalau kau kekurangan energi." Tanpa diminta, pria tua itu mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dan memberikannya pada Joe. Ia mengatakan bahwa buku itu berisi kemampuan energi esensi yang bisa Joe latih. Joe terkejut mendengarnya, dan pria itu menjelaskan lebih lanjut, bahwa teknik yang tertulis dalam buku itu akan membuat wanita manapun tunduk, tak peduli sekeras apapun kepribadiannya. Karena itu, ia menyarankan Joe untuk menerima teknik itu dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Joe merasa ragu dan menjelaskan bahwa dia sudah berlatih dengan mantranya sendiri, jadi dia tidak membutuhkan yang satu ini. Namun pria tua itu bersikeras. Ia menekankan bahwa meskipun True Demonic Records bukanlah teknik tingkat tinggi, kekuatannya tetap jauh melebihi teknik meditasi pahit. Joe terdiam, terkejut. Bagaimana pria ini tahu bahwa dia sedang mempraktikkan meditasi pahit? Penasaran, ia bertanya pelan, "Bagaimana mungkin orang asing ini tahu bahwa aku telah mempraktikkan meditasi pahit?" Pria tua itu menjelaskan bahwa meskipun Joe saat ini terlihat pucat, dia memiliki tubuh yang kokoh dan kencang yang hanya bisa dicapai melalui meditasi pahit. Dia bisa tahu bahwa Joe belum lama mempraktikannya dan menyarankannya untuk berhenti agar tidak merusak dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menyarankan Joe untuk mempraktikkan True Demonic Records. Mengklaim bahwa itu 100 kali lebih baik daripada meditasi pahit, tetapi kemudian dengan cepat mengoreksi klaimnya menjadi 1000 kali lebih baik sambil tertawa terbahak-bahak. Joe tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya berterima kasih kepada pria tua itu dan mengatakan bahwa dia tidak ingin menerima hadiah berharga seperti itu dari orang asing.
Dalam pikirannya, Joe juga karena dia belum pernah mendengar tentang keterampilan bertarung kunci yang disebut True Demonic Records. Jadi, dia memutuskan untuk pergi, tidak ingin terjebak oleh orang tua yang kumal. Saat Joe mulai berjalan pergi, pria tua itu duduk diam dengan nada penuh niat jahat. Dia menyuruh Joe untuk berhenti dan dengan perintah itu, langkah Joe berikutnya gemetar saat dia menemukan dirinya tidak bisa bergerak maju. Wajahnya pucat dan tiba-tiba dia diseret kembali ke tempat yang sama. Joe berdiri di depan pria tua itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Jin Oksan. Pria tua itu menyatakan bahwa dia tidak suka mendengar jawaban tidak dan tidak ada seorang pun yang mengatakan itu masih hidup setelahnya. Nama Jin The Oksan langsung terngiang di benak Joe dan matanya membelalak karena tidak percaya. Dia ingat bahwa itu adalah nama yang tercatat dalam buku sejarah. Lahir di masa paling kacau ketika badai dimensi melanda bumi. Jin The Oksan dikenal sebagai pria paling kejam dan menakutkan dalam sejarah manusia. Iblis yang menenggelamkan federasi dalam darah dan membunuh 27 orang yang berada di level epik satu persatu. Pria tua itu kemudian bertanya kepada Joe apakah dia telah berubah pikiran atau masih ingin menolak True Demonic Records. Sebagai tanggapan, Joe dengan cepat mengatakan bahwa dia akan menerimanya. Pria tua itu merasa aneh bahwa Joe setuju begitu mudah dan penasaran, bertanya apakah Joe sedang berbohong atau benar-benar menginginkannya. Karena sebelumnya Joe telah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mempelajari True Demonic Records. Meskipun Joe tidak mengatakannya dengan lantang, dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tidak berniat mempelajarinya. Dia tahu bahwa jika dia melakukannya, dia akan berakhir menjadi buronan federasi seperti pria tua ini. Jin Deksan kemudian memutuskan untuk tidak memberikan True Demonic Records kepada Joe. Percaya bahwa bahkan jika dia memberikannya, Joe tidak akan mempraktikannya. Jin merogoh mantelnya dan kembali ke Joe, mengatakan bahwa dia memiliki mantra kunci lain yang sebenarnya sangat menyenangkan. Dia mengeluarkan buku catatan pendek lainnya dan bertanya apakah Joe ingin mempraktikannya. Joe melihat buku catatan itu dengan ragu-ragu dan kali ini tidak protes seperti sebelumnya. Pria mesum itu kemudian memaksa memasukkan catatan itu ke tangan Joe dan memperingatkannya untuk tidak menolak kali ini atau mungkin ada konsekuensi serius. Dengan itu, pria tua itu, Jin Oksan mulai pergi dan menghilang ke keramaian jalanan kota. Meninggalkan Joe sendirian dengan banyak pertanyaan. Saat dia berdiri di sana, dia bertanya-tanya apakah dia masih diawasi oleh pria itu. Dia melihat buku catatan di tangannya dan bertanya-tanya bagaimana dia akhirnya membawa benda itu pulang. Tiba-tiba dia mulai bersin dan dengan cepat berlari menuju rumah. Saat dia berjalan, dia melihat beberapa petugas berbicara di antara mereka sendiri. Salah satu dari mereka bertanya, apakah reaksi terdeteksi di sekitar area ini? Dan seorang wanita berambut merah setuju. Petugas itu menyuruhnya untuk mencari di sekitar sini dan tetap berhubungan. Joe, ia melihat mereka dan memperhatikan lencana mereka. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengenali bahwa orang-orang ini berasal dari federasi. Dia menduga mereka mungkin sedang mencari Jin The Oksan yang baru saja dia temui. Namun dia hanya terus berjalan berpikir bahwa itu tidak ada hubungannya dengannya. Jadi dia tidak peduli. Begitu dia kembali ke rumah, hal pertama yang dia lakukan adalah mandi air hangat. Saat itu dia merenungkan betapa anehnya hari ini. Pertama, Xuan disergap oleh temannya sendiri dan kemudian dalam perjalanan pulang Joe secara kebetulan bertemu dengan iblis legendaris Jindan. Yang dia inginkan hanyalah bersantai di kamarnya dan bermain game dengan maksimal. Dia kemudian melihat catatan kemampuan energi esensi yang diberikan Jin The Oksan dan bertanya-tanya apakah itu akan berguna. Bagaimanapun dia akhirnya berbaring di tempat tidurnya untuk tidur nyenyak. Begitu pikirannya melayang ke alam mimpi, dia mulai melihat monster mengelilinginya dari segala sisi. Mimpi itu begitu intens sehingga dia terbangun di tempat tidurnya dengan keringat yang deras. Dia dengan cepat berdiri dengan tubuhnya yang gemetar dan mulai muntah ke toilet. Kepalanya pusing karena rasa sakit yang hebat. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya dan tiba-tiba matanya jatuh pada mantra kunci. Joe melihat catatan mantra yang diberikan pria tua itu dan memperhatikan beberapa kata yang berkedip di halaman bertuliskan Lost Immortal Sutra. Dia dengan cepat mengambil catatan itu dan memeriksanya dari semua sudut, tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Hal ini membuatnya berpikir apakah dia benar-benar hanya anemia. Saat matahari mulai terbit, menandakan dimulainya hari baru,
Joe mencuci wajahnya dan melihat dirinya di cermin. Dia merasa lebih segar dan terjaga. Lalu dia kemudian memutuskan untuk memulai harinya dengan bermain game. Dia mengambil teleponnya, menggigit jarinya, dan meneteskan beberapa tetes darah di layar. Lalu avatarnya dengan cepat muncul. Begitu masuk ke dalam game, dia terkejut melihat bahwa kerangka masih ada di sana. Ini hanya berarti bahwa monster dalam game dan yang ada di dunia nyata tidak saling mempengaruhi. Tampaknya ini adalah penemuan yang menyenangkan karena memberinya kesempatan lain untuk mencoba lagi. Monster itu menyerangnya lagi dan sekali lagi Joe dikalahkan oleh Katria Kerangka. Setelah berjam-jam bermain, dia benar-benar kelelahan. Bos dalam game ini lebih lemah daripada versi dunia nyata. Tetapi tanpa bantuan Xuan, Joe kesulitan menemukan cara untuk mengalahkannya. Satu-satunya pilihan sekarang adalah menyempurnakan posisinya dan terus mencoba. Hasilnya mungkin membutuhkan waktu berhari-hari dan dia tidak yakin berapa banyak darah yang akan hilang dalam prosesnya. Untuk memahami seberapa banyak darah yang hilang, Joe mencari informasi secara online, tetapi jumlah data yang ada sangat banyak dan membingungkan. Jadi dengan langkah klasik, dia memutuskan untuk tetap sederhana dan hanya mengemil beberapa kacang untuk meningkatkan energi dengan cepat. Selain itu, dia bisa menghindari terbunuh untuk mengatasi masalah kehilangan darahnya. Namun, dia memutuskan untuk membeli beberapa makanan terlebih dahulu sebelum kembali ke gameennya. Dalam beberapa hari berikutnya, dia mengenakan jaket dan pergi ke toko kelontong terdekat. Memilih semua opsi sehat untuk memastikan dia mendapatkan cukup nutrisi.